Ini korban kita nih Pak. Di rumah dia di dalam rumah. Cerita aja sama bapak ini nak. Siapa yang mukul? Siapa sebenarnya? Ferdi. Siapa yang mukul? Tahu? PTMek. Orang PTMek. Nggak nampak mukanya. Pakai malam Pak, soalnya malam Pak. Jadi tidak tahu Pak malam. Kejadian ini malam. Pakai PKI lah. HP-nya belum kembali. Udah kayak PKI menurut Bapak ya? 30 PKI Pak. Oke. Iya ini Pak. Udah kayak Makanya kami sekarang udah resah lah sekarang tidur pun tak enak lagi. Susah aja lagi. Ini kami tinggal di tanah kami Pak. Tinggal di tanah kami, tanah Melayu. Tidur kami tidak nyaman. Macam mana Pak? Tinggal di tanah kami aja kami tidak nyaman lagi. Bukan kami tinggal di negara luar, negara kami, tanah kami. Jadi kami tidak nyaman. Ini bukan digiling lagi Pak, dijajah. Kalau kami orang luar mungkin kami tidak nyaman. Ini kan warga negara Indonesia. Tanah kami orang Melayu. Jadi tidak nyaman lagi kami. Ini bapaknya di belakang Pak. Ada Pak di belakang sana. Oh, untung akan dulu ini kebal. Kalau nggak kebal selesai. Tidaklah, ngapa pula. Nggak bisa Pak, saya tahu kontak batin ini. Ya dari orang. Alhamdulillah. yang perlu kita ini sebenarnya adalah Alhamdulillah ini asli kebal ini. supaya kita tahu peta sebenarnya yang kita hadapi, supaya kita tahu peta yang kita hadapi. Iya. Jadi sekarang gini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada apa-apa rekam, sebarkan. Rekam, sebarkan. Apapun rekam, sebarkan. Nanti kita bantu. Dia kan bisa berbahaya bagi Insyaallah kalau ada hidayah kirim aja ke kita sebarkan. Nanti kita bantu. Iya. Sebarin. Harapan kami Pak, Bapak datang sini nih, harapan kami ke depannya bisa melindungi kami. Amin. Harapan kami Pak ya, bisa melindungi kami. Harapan kami Bapak datang sini, kunjung ke sini. Kami dengan ada Bapak kunjung sini, kami merasa bahagia. Harapan kami bahagianya Bapak bisa melindungi kami. Karena bapak tak Harapan peduli kami lah ini, dengan Pak. kami. Sementara pemerintah di sini tidak ada peduli dengan kami sama sekali Pak. Diremehkan lagi. Itu buktinya. Nggak, Buktinya aja ini. kita harus menduga. Jadi itulah harapan kami Pak. Dengan yang Bapak ini. Dengan kejadian ini bayangkan foto Presiden Prabowo, Jenderal Sudirman dirobek-robek oleh mereka. Ya, betul. Itu PKI. Artinya kita harus aparat keamanan, tentara dan polisi harusnya sudah paham dari mana, dari kelompok apa melakukan. Tapi buktinya mereka itu kan diam dulu. Dia melindungi penjajah kok Kak. Ini jelas bahwa kita tahu yang mau didatangkan oleh Bahlil sama Erlangga yang dipimpin oleh Joko Widodo adalah perusahaan Cina Ya betul. dan mengusir warga. Ya betul. Warga pribadi. Dan PT yang mau mengusir itu telah merusak foto presiden dan jenderal Sudirman. Oke, jadi petanya kira-kira ya. Perusahaan yang mau diundang ke sini perusahaan Cina. PT yang mengelola di sini adalah PT yang akan mengusir rakyat, telah merobek-robek foto presiden dan jenderal Sudirman. Kalau TNI, polisi dan Prabowo belum tersinggung, itu menurut saya berarti memang Joko Widodo terlalu kuat. Karena ini adalah kerjaan Joko Widodo. Oke, jadi ya clear ya. Tidak usah kita sebutkan dari mana, sudah clear. Bahwa kelompok mereka lah yang melakukan itu karena faktanya lihat foto Presiden Prabowo, Jenderal Sudirman dirobek-robek dan pengamanan di sini tentara TNI membiarkan. Betul. Ini buktinya udah ada. Inilah buktinya. Ya udah, paham. Ini penghormatan Penghormatan itu makanya. kehormatan. Kita saking hormatnya ke presiden kita mewahkan Oke. pasangannya. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya agak aneh waktu membaca akan datang 7 tokoh. Padahal kami ini bukan siapa-siapa. Muhammad Said Didu, Eros Jarod, Abraham Samad, Edi Mulyadi, Pak Lukas, Pak Samsir, hanyalah rakyat biasa. Kenapa kami turun? Karena para tokoh diam. Pimpinan partai politik diam. Anggota DPR diam. Ulama diam. Cendekiawan diam. Mahasiswa diam. Maka keluarlah kami untuk berteriak. Kami bukan siapa-siapa. Kami adalah rakyat Indonesia yang tidak ingin negeri ini jatuh kepada oligarki. Tadi Pak Ismail usulkan memasukkan DPR, saya tidak setuju untuk mendatang. Karena nanti DPR malah membenarkan penggusuran ini. Karena saya tahu mereka sudah dibeli. Dibeli betul. Jangan sampai masuk, tetap diketok bahwa tidak ada salah di PSN Rembang, maka tamat. Betul. Ini kita harus kembalikan bahwa yang bertanggung jawab semua ini adalah Joko Widodo. Dan bukan hanya di Joko Widodo, Bahlil harus bertanggung jawab. Erlangga Hartarto harus bertanggung jawab. Luhut Panjaitan harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak saja kau usir rakyat. Kenapa Bahlil? Bahlil bulan Juli tanda tangan di depan Jinping dengan Joko Widodo di Cina tentang PSN Rempang. Bulan Agustus, Erlangga Hartarto menandatangani PSN Rempang. Sebulan kemudian, Bahlil yang tidak ada sama sekali hubungan darahnya dengan orang Rempang, dia orang Papua datang ke sini mau mengusir orang Rempang dan menyatakan sebulan kemudian Rempang harus kosong. Dia harus bertanggung jawab. Gak bisa. Kemudian, apa yang terjadi? Saya hari ini 1 tahun 1 bulan. Saya datang sini 22 November. Ini 22 Desember sekarang, 2023. Saya datang ke sini dan melihat menjadi persaksi bagaimana rakyat yang diusir. Dan pikiran saya saat itu, mudah-mudahan selamat. Ternyata 2 hari lalu kami bertiga berempat. Sebenarnya rencana kami baru datang Januari, ya. Tapi saya dapat foto-foto bengap rakyat Rempang, dibikin bengap oleh investor, oleh mungkin preman. Darah putih saya mendidih. Kita berangkat dengan resiko apapun kita hadapi. Jadi sekarang tidak kami kedatangan kami adalah ingin menghentikan pengambil alihan kedaulatan rakyat, hak-hak rakyat oleh oligarki di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu tidur di rumah, tahu-tahu surat tanah ibu sudah berubah menjadi milik orang lain. Itu yang paling kita takuti. Kalau Bapak tidak melakukan itu, maka kami menganggap bahwa Bapak betul pelanjut kerusakan yang dibikin oleh Joko Widodo dan kami tidak rela. Sekali lagi, masyarakat Rempang kepada seluruh rakyat Indonesia, ini Rempang hanyalah tempat memulai perlawanan rakyat semesta melawan oligarki yang telah mengambil kedaulatan.
warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi janjinya Pak Prabowo, ya. Jadi dulu. Mohon ikuti kata-kata saya. Bapak Prabowo menyatakan bahwa saya rela mati membela kebenaran. Demi rakyat. Maka kami rakyat Rempang berharap kalau Bapak Presiden Prabowo rela mati demi kebenaran dan keadilan buat rakyat, maka kami mengajak, mendesak, datanglah ke Rempang dan PSN lain untuk melaksanakan janji Bapak tersebut. Kami rakyat Rempang juga ikut rela mati demi menegakkan keadilan dan kebenaran bagi rakyat. Terima kasih. Fakta bahwa memang penyerangan terlalu ini karena lagi rame, ada orang dipukulin di depan orang rame Dan polisi ada. Jadi maksudnya ini terjadi. Dan polisinya nggak melerai sama sekali, Pak. Nah itu nggak ingat sama sekali itu. Dia apakah dia gantung atau tidak? Seluruh Indonesia mengetahui bahwa ada korban namanya Pak Zakaria yang dikeluhkan oligarki untuk menggusur rakyatnya di Pulau Rempang. Dan insya Allah menjadi pemicu seluruh rakyat untuk melawan, menghadapi mereka karena kesewenang-wenangan. Masih tentang gue ya? Oh iya, WC. Keluar dari di kamar mandi, dia mau ngambil motornya. Itu dia. Saya berharap Pak Zakaria adalah korban terakhir untuk memerdekakan kembali Indonesia. Makasih. Kita teriak, ceramah, segala macam angin lalu. Khotbah angin lalu, tapi kekuasaan bilang hentikan. Setuju, Bang. Tangkap, penjara. Siapa? Jokowi, Erlangga. Kena semua. Oh, Bapak. Bubu Bapak turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Sekarang sudah di rumah salah satu korban. Ya, rumah korban ya. Rumah korban. Nyangkut. Astagfirullahaladzim. Ya, ini korban penyerbuan oleh pegawai MEG Makmur Elok Graha, diserbu. Ya. Dan dari pihak aparat sudah ada upaya mencari siapa pelakunya sampai sekarang. Kalian tahu nggak? Kan tadi udah dibilangin harusnya mau di PHP tadi, Pak ya. Jam 10 tadi ya. Nggak bisa. Tapi Bapak nggak ngenalin kira-kira bahasanya atau tubuhnya kayak apa, nggak kenal ya. Kan kalau saya tadi tanya intel dari polisi itu bukan penduduk sini, Pak. Oh, Bukan penduduk sini. Datang dari luar gitu. dia didatangkan ya. Ya. Kalau penduduk sini nggak mungkin. Bilang. Ya kan kenal semua pasti. Ya. Kalau dia waktu gitu kan pasti ada bicara ngomong-ngomong gitu, Pak.
teriak-teriak. Suaranya kayak apa kira-kira Pak? Logatnya? Yang mukul itu. Ya? Yang mukul itu. Ya. Nah, pokoknya nggak ingat apa-apa. Nggak ingat. Nggak ingat. Pingsan. Jadi begitu dipukul pingsan Pak ya. Jadi nggak ingat, nggak sempat lihat Pak ya. Waktu sebelum pukul tuh ngomongnya gimana Pak? Yang dia bicarakan apa? Nggak ada ya, langsung Nggak. pukul ya. Langsung nyerang Pak ya. Nggak ada teriak-teriak sama sekali. Teriak-teriak itu nggak ada sama sekali. Berapa orang waktu itu Bapak lagi berapa orang lagi ada di situ semuanya? Di posko. Ya. Lagi rame lah. Berapa orang kira-kira? Rame lah. Rame ya. Keluarga. Ini iya. Ini fakta bahwa memang penyerangan terlalu ini karena lagi rame. Ada orang dipukulin di depan orang rame. Dan polisi Dan ada. polisi ada. Jadi maksudnya betul. Ini terjadi. Dan polisinya nggak melerai sama sekali Pak. Nah itu nggak ingat sama sekali itu. Dia apakah dia gantung atau tidak? Oke, saya kari Pak ya. Ya. Ya Pak ya. Kami prihatin, insya Allah Pak. Insya Allah seluruh Indonesia mengetahui bahwa ada korban namanya Pak Zakaria yang dikeluhkan oligarki untuk menggusur rakyatnya di Pulau Batam, di Pulau Rempang. Dan insya Allah menjadi pemicu seluruh rakyat untuk melawan, menghadapi mereka karena kesewenang-wenangan. Dan juga pada seluruh aparat seluruh Indonesia menunjukkan bahwa negara ini sudah tidak aman karena rakyat bisa dipersekusi, bisa dibikin sakit seperti ini di depan mata mereka. Sementara mereka mempertahankan haknya. Jadi menurut saya memang sudah sangat-sangat, ya Pak Barang ya, sudah sangat kritis. Pelanggaran kemanusiaan. Oke. Oke, Pak Zakaria, ya, Pak ya. Sama Pak ya. Ya, kita mudah-mudahan kita balik lagi di sini. Bapak udah sehat. Sudah sehat dan sudah tidak ada lagi tanah rakyat kembali. Harus. Mudah-mudahan Pak ya. Hukumnya wajib dikembalikan. Ya. Pak Zakaria istirahat yang banyak Pak Zakaria. Ya. Ini di punggung semua udah dibuka ini. Apa yang luka-luka yang di punggung kemarin? Ini masih di tangan, masih ada di punggung juga ada luka. Berlihat. Kita kemarin kayaknya ke rumah sakit dan Punggung juga. di punggung juga ada itu. Oh, ada itu ya. Bekas blok di Jadi tendang dulu, pasti tendang dulu ya. Ini dia Pak. Oh, iya udah. Di WC. Keluar dari di kamar mandi, dia mau ngambil motornya. Itu dia. Bagian punggung oke. Pakai alat pakai keras dulu ya. Katanya ya, jelasnya gitu. Dia udah nggak tahu lagi. Pokoknya dia ngumpet di WC, tetapi mau ngambil motornya dia situ kena pukul. Itu beliau yang bilang begitu sama kita di rumah sakit kemarin. Jadi ini biasa Bu, menakut-takuti Ya, ya. rakyat. Itu jangan takut. Itu waktu penyerangan. Kita nggak tahu Pak, soalnya kita kan cerita karena kita memang di sini sering ke sini. Sudah seperti saudara, hampir sekali sebulan ke sini. Tapi tumben 2 bulan ini kita nggak ke sini lagi main-main gitu. Serah-serah. Nanti masih apa ya tadi kalian? Ya nanti ya. Tunggu ya. Ya, ya, ya. Pak, sabar ya Pak ya. Sabar. Udah lagi. Tapi pokoknya jadi operasi Pak, ngatur rencana mau operasi ini. Saya bersama korban kekerasan petugas perusahaan oligarki yang seakan-akan sudah berkuasa di Rempang, sehingga di depan aparat pun laporannya diam saja, tidak melakukan pembelaan. Dan saya pikir seluruh rakyat Indonesia jadilah saksi bahwa di Indonesia sudah tidak aman bagi siapapun yang mempertahankan hartanya apabila oligarki berkeinginan, karena aparat tidak lagi melindungi rakyat yang punya hak terhadap
harta mereka. Jadi ini semua saya titik kritis ke kemerdekaan dan kebangsaan yang sudah sangat tinggi. Ini saksi hidup dan saya berharap Pak Zakaria adalah korban terakhir untuk memerdekakan kembali Indonesia. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya Pak Said, balik yuk. Terima kasih ya. Ya siap. Sampai salam Teman-teman sekalian, demikian tadi laporan singkat kita ya di rumah Pak Zakaria, salah satu korban penyerbuan oleh karyawan PT MEG. Ya, di sini banyak juga tokoh-tokoh lain lokal. Ke polisi tadi tak bisa dikatakan macam dia. Tuh, ya. Langsung pulang ya Bu. Kasih Pak. Kalian datang ke sana, ngambil. Bapak semangat Kota Rempang. Mana-mana kan gusur Bapak tetap ada. Kan gara-gara ibu. Boleh saya bawa Bapak Sekarang kita, kalau saya datang lagi sini, mereka udah pergi. Amin. Panjang umur sehat. Ini teman seperjuangan saya setahun lalu, setahun 1 bulan persis. Betul. 22 November kita di sini. Nah, sekarang 20 Desember. 22 November. Dia pandai Melayu kan mau jadi dia berdiri terus rapikan. Insya Allah ada resapel naik lagi Menteri Pak. Allah. Saya tidak butuh jabatan. Biar membela kami Pak. Enggak, saya butuh orang baru semua menjadi pejabat yang orang-orang jahat semua di kekuasaan yang harus disingkirkan. Bukan berarti saya di masuk. Saya mau sama Pak Edi aja di luar. Berkuasa itu powerful, Pak. Hah? Kata Powerful. siapa? Kata saya dong. Nah, itu kata Bahlil itu. Kuasa itu indah karena dia lama sekali nggak berkuasa. Saya bilang powerful. Hah? Powerful. Powerful karena memanfaatkan untuk kepentingan dirinya. Kita ini 34 tahun berkuasa nggak pernah kita manfaatkan. Kalau kita coba nih ribut-ribut begini kan belum tentu diputuskan, tapi kalau Prabowo berkuasa kan berhentikan, langsung berhenti. Jadi berkuasa itu powerful. Oh iya. Itu Pak maksudnya. Harus kita rebut. Iya, kita teriak, ceramah, segala macam angin lalu. Oke, betul. Khotbah angin lalu, tapi Betul, Pak. kekuasaan bilang hentikan. Oke. Setuju Bang. Tangkap, penjara. Siapa? Jokowi, Erlangga. Gitu, kena semua. Oh, Bapak. Bumbu Bapak turunkan. Oke, good. Ya, setuju ya jadi berkuasa. Rebut baru ribut. Iya, rebut baru ribut. Oke, segitu dulu ya. Nanti kita mau lagi insyaallah alhamdulillah. Tadi kita doakan juga Pak Zakaria korban pemukulan dari yang kondisinya memang banyak juga. Ini sudah hari ketiga ya dari penyerbuan ya. Hari ketiga tadi di bagian punggung juga sudah ada bekas luka yang sudah ditutup dengan plester ya. Plester ya, mudah-mudahan bisa akan ketemu dan selalu Allah berikan ketabahan. Bukan cuma buat Pak Zakaria tapi juga buat semua ya warga Rempang yang sedang berjuang mempertahankan hak-haknya ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena itu bawa masa pemerintah